Mari dipersiapkan, kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Pembina Jamas Posko 220 Bantul Bapak Sugeng Mulyadi, serta para seluruh sahabat pengurus dan anggota Jamas Posko 220 yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul ya, kita mengucapkan bersyukur diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat yang suci yang mulia ini di Pinus Asri. Ini alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat ya. Ada satu dua yang masih suaranya bindeng ya, dan mungkin ada beberapa sahabat yang tidak bisa hadir karena sakit. Kita doakan semoga cepat. Alhamdulillah, untuk agenda kita hari ini adalah silaturahim dan pembinaan untuk seluruh anggota ya, baik anggota Jamas dan juga generasi penerus yang hari ini. Alhamdulillah ada beberapa generasi penerus yang akan melanjutkan estafeta program. Menginjak sudah waktunya ya acara, kita mulakan saja acara pada siang hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini alhamdulillah dibanding bulan sebelumnya hari ini ada peningkatan ya, walaupun pesertanya banyak yang ganti ya, tapi ya nggak apa-apa. Untuk selanjutnya ini ada acara selanjutnya tausiah dari dan habis pembinaan dari Bapak Pembina. Pada beliau Bapak Sugeng Mulyadi kami silakan. Kalau dari tadi kita datang ya memberikan satu kesejukan yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti pulang dari sini yang batuk-batuk. Ya, karena kalau batuk ini kan sebenarnya kurang oksigen, jadi terlalu banyak polusi, kemudian oksidasi, banyak angin yang masuk ke dalam tubuh. Angin yang masuk dalam tubuh, oksigennya kurang, akhirnya membuat batuk ya. Alhamdulillah kita hari ini bisa berada di tempat ini. Dari kemarin mau cari tempat bingung ya, lalu tempatnya jatuh di Bringo ya, alhamdulillah. Pale, Ketularan itu. ya. Bapak Ibu yang saya hormati, 1 bulan sekali kita bertemu dengan para jamaser ya. Harapannya tempat pertemuan ini dan waktu pertemuan di pekan-pekan akhir ini kita gunakan untuk silaturahim dengan para anggota Jamas, terutama yang baru-baru, yang baru mendaftar ya. Alhamdulillah dari hari ke hari dukungan terhadap ya program Jamas terus bertambah dari masyarakat kita ya, untuk sama-sama membangun
satu peradaban, yakni peradaban rahmatan lil alamin. Jadi kita semua menyadari bahwa perjalanan hidup dari satu generasi ke generasi, dari satu dekade waktu, selalu ada perubahan peradaban dari zaman dahulu sampai akhir zaman. Oleh karena dahulu Rasul kita selalu memberikan wasiat kepada kita agar senantiasa menjadi umat yang di tengah, yang selalu menengahi perjalanan peradaban itu, menjadi center, yes. Menjadi center itu dalam arti ya sentral peradaban yang baik gitu ya, menjadi pusat perhatian. Sesuatu nilai-nilai yang diangkat, diusung, diperjuangkan, dilestarikan, dibudidayakan ya, melalui satu media pendidikan untuk umat. Ya, kalau hari ini kita mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran surat An-Nur, ya, An-Nur di ayat 35 ya, bahwa kita membangun suatu lembaga pendidikan yang diharapkan mampu memberikan pelajaran bagi umat manusia sejagat, bukan hanya untuk bangsa Indonesia saja. Ya, karena terbukti bahwa memang sunnah itu tidak bisa dielakkan. Ya, kemarin juga kita baru dengar beberapa hari yang lalu ada perang lagi ya, perang antar negara, perang antar manusia yang semuanya yang memperebutkan ya, keindahan dunia gitu. Padahal kan keindahan dunia itu tidak untuk diperebutkan, tapi untuk dinikmati. Tapi ya itu fitrah, bahwa manusia itu ada ambisi, ada nafsu, ada keinginan untuk menempatkan dirinya lebih hebat dari yang lain, kemudian ingin mengeksploitasi yang lain untuk kejayaan bangsanya atau kelompoknya, atau skop kecilnya lagi organisasinya. Oleh karena yang kita usung hari ini adalah suatu peradaban di mana manusia harus memiliki jiwa rahmatan lil alamin, sebagaimana di dalam Al-Quran disampaikan kepada para rasul. Ya, hakikatnya rasul itu ya, setiap manusia ini diutus di muka bumi ini, hakikatnya seperti itu. Jika manusia memahami fungsi dirinya bahwa kita ini adalah para pengemban risalah Allah ya, yang diutus di muka bumi untuk membangun satu peradaban yang baik, yakni peradaban rahmatan lil alamin ya. Jadi yang dicanangkan dalam bentuk statement yang lebih gamblang dengan beberapa uraian kata dari para pemimpin yang bijak ya, bahwa rahmatan lil alamin itu harus memiliki daya cakup, bahwa manusia ini adalah pemberi rahmat untuk seluruh alam. Bagaimana caranya ya? Caranya bagaimana kita mampu memahami kehidupan itu sendiri, bahwa alam ini harus menjadi rahmat. Caranya ya mengenali alam akhirnya menjadi
ilmuwan. Jadi bagaimana mendaya gunakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kesejahteraan ya seluruhnya. Itulah yang disebut al-Islam, kan seperti itu. Jadi Islam itu asma Allah, bentuk perintah untuk mensejahterakan. Ya, dari kata dasar sifat Allah Asmaul Husna, Assalam. Assalam itu ya all, seluruhnya holistik gitu, holistik. Sejahtera untuk semua. Jadi kalau sejahtera masih mencakup kepada takaran diri, ya belum dikatakan al-Islam atau Assalam. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi lingkungan manusia itu ya manusia itu sendiri dan sesamanya dan alam juga, termasuk tumbuhan, termasuk faunanya, floranya, harus terrahmati, terlindungi, terayomi, tersejahterakan. Ya, pada prakteknya hari ini gejolak yang ada tuh manusia itu saling menerkam, memangsa ya. Ya. Kalau binatang juga sampai ada yang punah gitu. Menurut penelitian itu hari ini udah ribuan fauna punah, tumbuhan juga. Kalau ilmuwan kan sekarang meneliti itu sudah berapa jenis spesies, berapa ribu jenis spesies itu hilang dari permukaan bumi. Ya jangan, ya wajar gitu. Karena apa? Karena eksploitasi alam yang tidak terkendali, sehingga alam itu menjadi sangat gersang, manusianya sangat buas. Ya, terjadi peperangan di antara bangsa-bangsa. Mengapa ini terjadi? Ya berarti manusia sudah lupa akan jati dirinya di muka bumi ini. Ya, oleh karenanya harus ada yang terus mensuarakan, harus ada yang terus mendengungkan, harus ada yang berada di tengah untuk senantiasa mendamaikan agar tidak ada intimidasi, ya, tidak ada pengusiran, penyerangan dan lain-lain yang sifatnya untuk saling membinasakan. Ya. Oleh karenanya harus terus disuarakan melalui satu peradaban yang hari ini kita memiliki semangat yang membangun satu sentral pendidikan yang juga menjadi perintah di dalam Al-Quran bahwa Allah itu nur ala nurin, ya, Allah nur samawati wal ardh, masalu nurihi kamiskawatin fi hamisbah al misbahu fi jajati al jajati kana kaubun duri yuqadum sajaratin mubarakatin zaitunati la sarkiati wala qarbiyah. Jadi dan seterusnya ya katu yaitu hayatu wala tasahuna nurun ahlan nur. Ya. Untuk apa? Yahdiyallahu linurihi mayasa wa yatribullah al-amsala linas Allah bikulli syai'in alim. Itu perumpamaan. Dibaca di Quran surat 24 ayat 35 seperti itu. Mau dibaca nggak? Baca bersama biar lebih terang. Ya kita sama-sama belajar. Ya. Jadi cahaya di atas cahaya yang menerangi. Artinya ada pendidikan terhadap manusia untuk kembali kepada fitrah, untuk saling merahmati. Coba baca 24:35. Nah.
lying in. Allahun nurus samawati wal ard mathalun nurihi Bluetooth connected. kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyuyuy qadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamshas binar nurun ala nur yahdillahu linurihi mayasya wa yadribullahu amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pohon apa tadi? Zaitun ya? Zaitun. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ayat itu dulu hanya seperti firman, tapi hari ini ayat itu sudah menjadi bayinat. Betul nggak Pak Wi? Iya. Bukti nyata kita membangun suatu institusi pendidikan yang memiliki satu moto, pusat pendidikan, pengembangan, toleransi dan perdamaian. Di dunia itu yang punya misi seperti itu ya hari ini aja itu nggak ada lagi ya. Pusat pendidikan, pengembangan budaya, toleransi dan perdamaian. Ya, kenapa misi itu diusung? Sangat visioner, sangat jauh ke depan. Bahwa peradaban manusia seiring dengan pesatnya paham materialis yang bergerogoti, ya, paham-paham Islam yang memiliki visi rahmatan, memayu-mayuning bawono, kemudian mempersatukan, merahmati. Seiring dengan materialisme, manusia mengembangkan diri dengan satu paham kapitalisme, ya. Sehingga perpecahan antar bangsa, antar manusia sudah masuk ke ambang masa bodoh, masa cuek,
lolo gua ya. Yang penting gua menang, gua jaya, seperti itu. Jadi persatuan sudah terkikis ya, dari waktu ke waktu, dan terbukti kemarin pecah perang antara Rusia dan Ukraina. Ukraina boleh ya. Dan ini membuktikan bahwa dunia sudah terjadi satu bentuk perpecahan yang PBB sendiri hari ini sudah tidak mempunyai power untuk melakukan satu tindakan mewujudkan satu perdamaian, karena yang perang ternyata adalah anggota PBB yang memiliki hak veto. Ya kan? Susah kalau seperti itu. Nah, oleh karenanya baru saja kemarin pimpinan kita berupaya untuk melakukan satu edukasi, pembelajaran, ya, lobby dengan PBB untuk memberikan satu paradigma bagaimana dunia ke depan, bagaimana dengan perjalanan ya, umat manusia ke depan. Ya, baru disetting dalam acara kuliah umum nanti. Sudah ada perang. Jadi ini menyadarkan kepada kita bahwa paham peradaban rahmatan lil alamin ini menjadi satu penyelamat bagi kehidupan manusia ke depan. Ya, bagi manusia ke depan. Ya. Ajaran toleransi dan perdamaian juga menjadi salah satu ajaran yang harus terus dikumandangkan kemanapun. Ya. Jadi Islam hari ini bukan hanya satu paradigma sempit, tapi sudah harus mampu menjadi satu peran di dalam membuat satu tindakan untuk membuat perubahan-perubahan. Dan hari ini kita berada pada satu perjalanan panjang yang kemarin sudah kami sampaikan. Tidur panjang umat manusia selama 309 tahun ya, dimulakan peradaban Islam yang 1825 sudah masuk gua, sampai hari ini belum muncul, tertidur. 100 tahun sudah dilewati, dengan 100 tahun, 200 tahun ini sudah hampir selesai. Jadi perjalanan panjang ya, perjuangan kemanusiaan 2025 kita akan memasuki 100 tahun ketiga. Pada pertemuan bulan lalu sudah kita uraikan sejarahnya, yang hadir bisa memahami secara detail. Nah, kita akan membahas bagaimana mempersiapkan 2025 ke depan ya, yang penuh dengan dinamikanya. Jadi kita hari ini harus bisa sudah teman-teman yang duduk di sini mulai mengkonsep perjalanan 2025 ke depan. Sering kita sampaikan konsep diri dengan cara mengenali diri, mengenali jati diri, kemudian mengenali perjalanan kita hingga hari ini. Baru kita bisa mengkonsep. Ya. Jadi konsep itu sesuatu yang harus tertata dengan baik, nilai-nilainya.
di dalam berjalan. Hidup diperjalankan dan konsep itu harus dibentuk, ya, dirancang sebaik mungkin sehingga kita memiliki fokus, memiliki landasan agar perjalanan kita ke depan tidak tergoyahkan oleh apapun, agar perjalanan kita ke depan ya tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang kehidupan yang sedemikian luas. Ya, kalau kita salah konsep, kemudian ya kita masuk kepada pemahaman-pemahaman yang sempit. Ya, bukan tidak mungkin kita juga akan terbentur kepada satu posisi di mana kita bisa menjadi bagian orang yang berperang tadi, ya. Baik nanti perang antar negara, bisa perang antar organisasi, bisa nggak? Perang antar ya sesama agama saja bisa kan? Antar agama bisa. Baru-baru belum lama juga perang antara agama dan budaya dibentur-benturkan, ya, karena berbagai macam kepentingan yang semuanya berawal dari pikiran yang tidak merdeka, berawal dari jiwa yang tidak merdeka. Maka beruntunglah bagi kita hari ini yang dibawa oleh satu pendidikan tadi, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Kebalikan ayat itu ada di ayat 40-nya itu, yaitu masalah yang bertumpuk-tumpuk. Jadi ada dua kondisi hari ini yang berada di peradaban manusia itu, di mana ada manusia yang hari-hari memang penuh dengan masalah sampai kepada level-level permasalahan rumah tangga dan lain-lain. Sekarang itu kawin cerai juga sudah luar biasa. Pak W sampai stres itu. Akte kelahiran, lahir tanpa seorang ayah, ya. Perceraian. Ya. Kenapa? Karena terbawa oleh satu irama kehidupan di mana manusia tidak mengenali fungsi diri, jati diri, tidak punya konsep diri yang jelas. Tapi itu hidup mau apa, bagaimana? Sehingga mudah tergelincir, ada angin ngulon-ngulon, ada angin ngitan-ngitan, ada angin ngalor-ngalor. Ketika dihadapkan pada satu pilihan yang dirasa mungkin lebih nyaman, ya, langsung belok kiri, belok kanan. Ya, karena tidak memiliki fondasi yang jelas terhadap konsep diri hidupnya, bahwa kita mempunyai satu guidance yang jelas bahwa kita diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sudah, titik. Oleh karenanya disebut rahmatan lil alamin itu adalah peradaban. Ya. Peradaban itu sesuatu yang menyangkut dengan tata krama kehidupan. Ya, kaitannya adalah nilai-nilai budi pekerti, ya, nilai-nilai ajaran ilahi, kemudian juga budi pekerti luhur yang ditulis ataupun yang tidak ditulis di dalam perjalanan hidup manusia. Ya, itu adab gitu ya. Jadi tolak ukurnya adalah adab, etika hidup, nilai-nilai hidup yang harus dipertahankan, kemudian dijunjung tinggi oleh manusia itu sendiri. Jadi nonsen ketika manusia itu berbicara rahmatan lil alamin, tapi tidak menjunjung tinggi nilai-nilai ataupun adab-adab, tata krama dalam hidup. Jadi itu nonsen.
Karenanya Bapak Ibu, mari dua kalimat itu jangan pernah diputus. Ya. Jadi beradaban, rahmatan lil alamin, tidak boleh dipisahkan. Sehingga kita belajar menjadi makhluk pembelajar yang terus harus membaca dan terus melihat, yang merasakan setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan kita. Nah, akhirnya kita bisa menyimpulkan, itu yang disebut dengan konsep diri. Jadi, kita hari ini sudah memiliki satu nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, satu pemikiran yang sangat radikal, ya, radikal, rasional, terdidik, masuk akal, gitu. Masuk akal, ya, harus masuk akal. Pemikiran radikal. Coba bayangkan kalau hari ini tidak ada pemikiran yang terus dihembuskan oleh pimpinan-pimpinan kita, bahwa manusia itu harus merdeka ruh, merdeka pikir, merdeka ilmu. Ya. Tentu banyak hari ini yang bingung terhadap perjalanan ini. Ya. Karena ke depan kita akan mengerucut pada satu peradaban, satu kesadaran bagi orang-orang yang berpikir, tentunya bagi orang-orang yang terus menggali fungsi dirinya, yang terus memikirkan segala sesuatu, bagaimana tugas dan tanggung jawabnya manusia di muka bumi ini. Ya, di situ. Jadi kemudian kita akan memahami satu teori bahwa bumi diciptakan dahulu, ya, sebagai suatu tempat yang di dalam Al-Quran sebagai mulkiyah. Kemudian dari bumi manusia diciptakan, dari tanah dibentuk, akhirnya menjadi satu makhluk yang diisi oleh satu ruh, ya, akhirnya menjadi rububiyah yang menggerakkan intisari hidup yang menjadi subjek dan digerakkan oleh sistem-sistem, gitu ya. Sehingga manusia menjadi sentral daripada dua kekuatan unsur alami, ya, unsur alam dan unsur ruhiyah, yang kita juga kenal di dalam Al-Quran, rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Ya. Di saat manusia diciptakan oleh Allah yang tidak memiliki pengetahuan sesuatu apapun, tidak mengenali jati dirinya, ya, kemudian dihidupkan akalnya, bisa melihat sesuatu, bisa mendengarkan ucapan, pendengaran kita, mendengarkan apa yang disampaikan orang lain, mendengarkan berita, kemudian melihat fenomena, akhirnya terus berpikir, ya, akhirnya terus berpikir, ya, terus berpikir, menggali diri kita, terus mencari jati diri kita, sehingga kita menemukan apa yang selama ini kita yakini berada pada satu perjalanan panjang ini, ya. Di satu perjalanan panjang kita, ya, di dalam membangun suatu sistem yang diperjuangkan, gitu ya. Pada suatu saatnya nanti sampai ketemu pada satu titik di mana
al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Jadi disempurnakan. Jadi kita ini ya hari ini diproses untuk menyempurnakan satu perjalanan. Ya Bapak Ibu semuanya hari ini di sini diproses dalam menyempurnakan satu sistem sehingga nanti akan ketemu ya, proses ini yang dikatakan dengan mengakbarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar yang pertama ya, besarkan rububiyahnya, tata nilai-nilai rububiyah ya. Nah, nilai-nilai ini yang kita maksudkan tadi di depan adalah satu konsep diri ya, satu konsep diri yang harus dibesarkan. Ya. Ini Pak. Ini Pak. Jadi sesuatu yang harus ditata, disusun, ya, ditata, disusun, itu dihimpun terus dalam kepribadian, ya. Sehingga nanti akan ketemu yang namanya ya, akan ketemu yang namanya konsep diri tadi. Ya. Paham ya? Pak, wait, ada serongin. Agak serongkan suaranya. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita jauh kepada ya pemahaman program kita hari ini sangat penting ya agar nanti tidak terjadi satu benturan. Jadi menata, mengkonsep tata nilai yang ada di dalam diri kita semua itu lebih penting, jauh lebih penting. Sehingga nanti tidak terombang-ambing oleh satu perubahan perkembangan zaman. Karena zaman itu terus berjalan dan mengalir. Jangan sampai nanti ada pertanyaan, dulu nomor NDK-nya kemana itu? Nanyakan nomor NDK. Nah, saat kita hari ini harus paham tentang satu pemikiran besar yang disampaikan kepada kita, itu juga salah satu mengumpulkan nilai-nilai di dalam rangka pimpinan mengkonsep setiap anggotanya, ya, termasuk pemikiran global setting, international setting, international solidarity, ya. Itu juga bagian daripada mengakbarkan rububiyah, tata nilai, ya. Agar setiap kita memiliki pemikiran yang luas, ya. Tidak tersekat-sekat, tidak terkotak-kotak. Itu. Maka kami sering munculkan satu idiom. Suatu saat nanti manusia itu akan memahami kemanusiaannya, bahwa akhirnya akan mengerucut kepada satu pemahaman, ya, bahwa Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Akhirnya akan seperti itu. Ketika manusia sudah mengalami kebosanan, terjadi satu benturan, ya, ada satu pemahaman yang dahulu
menjadi satu ajaran mulia itu sudah dimanfaatkan oleh kaum materialis untuk dijadikan komoditas di dalam mengeruk suatu keuntungan. Akhirnya menjadi situs-situs yang harusnya menjadi nilai peradaban, nilai-nilai pembelajaran hari ini sudah tergeser kepada nilai-nilai materialisme, bisnis, gitu ya. Sementara nilai-nilai edukasinya sendiri sudah luntur. Makanya tidak ada hari ini yang dikatakan ya Arab yang dahulu punya misi menyatukan dunia, mengajarkan nilai-nilai, kemudian menyatukan dalam satu peradaban bahwa dunia ini harus satu, ya, terpimpin. Sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah tergeser kepada nilai-nilai bisnis, ya, dan itu dikuasai oleh mereka yang hari ini ya berkoloni juga, yang berkoloni di dalam mengeruk suatu profit yang intinya untuk kepada kebesaran kelompok. Jadi oleh karenanya kita dikembalikan satu kesadaran pendidikan yang terus digaungkan. Kita terus menarik seluruh kekuatan bukan saja kepada ya internal, eksternal, bahkan PBB hari ini harus ditarik kepada pemikiran kita. Bapak Ibu kan dengar kan hari ini Pak Agung terus berpromosi ya kemana? Ke PBB, tarik, ayo sini berpikir, ini loh, dunia harus ke sini lagi. Ini bagian dari apa? Bagian dari kita diajak mengakbarkan rububiyah, nilai, sistem, aturan, one law, one lot, one land, one law. Itu harus kita suarakan. Satu Tuhan, satu lahan, satu aturan, tata nilai. Nah, harus dikampanyekan terus gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak bingung hari ini apa yang dikerjakan. Tidak terjadi kegamangan apa yang harus dilakukan, sehingga ada optimasi diri juga. Telah terkonsep dengan baik ya, terkonsep dengan baik cara format berpikir kita, jadi dilandasi dengan kejiwaan tadi ya, yang merdeka, kemudian cara berpikir, kemudian optimasi diri. Jadi tidak tanggung melakukan satu aktivitas di mana kita meyakini dasarnya itu bahwa kita sedang menjadi pejuang hebat, menjadi para pelaku pembaharu peradaban yang selama ini semenjak kolonialisasi ya, penjajahan, terkotak-kotak, terpecah belah, adu domba, pembenturan nilai antar organisasi, lintas agama, ya, bahkan lintas budaya, ini selalu dibentur-benturkan. Bahkan di internal kita saja kadang masih terjadi benturan. Kenapa? Karena tidak adanya konsentrasi setiap diri kita bahwa kita itu mengemban satu misi peradaban rahmatan lil alamin. Satu peradaban yang harus kita bangun dengan hal-hal yang beradab. Karena satu peradaban tidak mungkin dibangun dengan hal-hal atau tindakan yang tidak beradab. Maka nilai-nilai itu menjadi mutlak, harus kita perkokoh ya, melalui satu tindakan-tindakan yang baik, yang manusiawi, yang cerdas gitu ya, yang sehat gitu. Nah, baru masuk kita kepada pemahaman program hari ini, kepada satu
strategi di mana butuh satu akselerasi, tidak gampang untuk itu, ya. Maka butuh penataan. Ya. Sebagai pusat peradaban tentu menata peradaban itu dengan satu langkah. Fondasinya adalah satu kerjasama antar kaum yang sudah memiliki tata nilai tadi, yang sudah bisa mengkonsep dirinya bahwa diri kita adalah orang yang bertugas, yang membawa risalah untuk ya, terus mensuarakan pembelajaran teluran damai, pembelajaran membangun satu peradaban yang rahmatan lil alamin, yang tidak terkotak-kotak, yang tidak terseket-seket oleh kepentingan ya organisasi politik yang membawa pada misi ya kelompok ya. Tapi sudah pada misi bagaimana kita membuat aktivitas di mana kita bisa benar-benar mengaktualisasikan seluruh pemikiran dan amaliyah ini untuk membuat aksi-aksi nyata di dalam menggerakkan satu ya penataan, dimulai dari konsep, masuk ke peran aktif dalam membangun ekonomi, kemudian masuk kepada membangun budaya. Oleh karenanya kita sadar bahwa Al-Zaitun hanyalah sebuah yayasan, betul tidak? YPI. Dan untuk bisa masuk ke skala yang luas itu, maka butuh upgrade. Al-Zaitun mengupgrade, melebur dalam satu di bawah satu lembaga besar yang namanya Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan lil Alamin. Ya. Jadi masuk kepada satu lembaga besar yang namanya Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan lil Alamin. Jadi Bapak Ibu yang hari ini berada dalam program Jamas ini ya ada di sana. Dan LKM membuat rel ya, untuk bisa membawa gerbong itu. Ya, relnya adalah KSBB, ya, kerjasama sosial berskala besar dan kerjasama bisnis skala besar. Nih Bapak Ibu ya. Iya, paham yang baru-baru. Program kita ini apa? Ada KS, BB, dan KB, SD. Ini kayak rel gitu. Kerjasama sosial berskala besar bentuknya apa hari ini? Ya, adanya program Jamas. WSB ada program ke untuk tujuannya kepada sejahtera sama. Jadi kerjasama skala besar Besar ini
Berarti di sini bicaranya apa? Ini lintas individu, lintas apa namanya? Organisasi, lintas dunia, lintas organisasi dunia. Jadi skala besar untuk apa? Nah, startnya di sini. Ya. Startnya melalui satu pendidikan yang dijadikan sebagai uswatun hasanah, membesarkan nilai-nilai rububiyahnya. Kemudian diluaskan melalui pembangunan untuk menjadi satu mulkiyah, di mana kita menjadi tempat di mana kita transformasikan nilai-nilai itu pada pembangunan nyata. Di skalanya sudah ini skala makro besar, maka yang digarap tidak ada hentinya nanti proyek ini, Bapak Ibu semua. Yang kita bangun juga tidak ada hentinya. Gitu. Jadi mengolah kegiatan sosial dari para anggota, ya, untuk membuat satu pembangunan. Juga mengelola kerjasama bisnis skala besar, berarti melalui 5 program dasar pembangunan koperasi. Ya, sudah hafal semua. Kemudian program Jamas ini yang skala makro ini diperkuat dengan satu aktivitas yang mikro. Yang mikro itu yang ada pada kelompok-kelompok bawah, di bawah binaan Jamas ini. Ya, kalau di kita apa? Di kita ada SB untuk membangun apa? Entrepreneurship. Membangun entrepreneurship, mengelola sumber daya manusia agar mampu hidup, ya, mampu hidup, berekonomi, kemudian tumbuh, mampu bekerja sama, hidup bersama. Jadi mampu hidup dulu, mampu hidup. Setelah itu mampu hidup bersama. Sekarang yang masih belajar ada namanya SB Flash School. Nah, SB Flash School ini kita hari ini belajar menggali potensi diri kita juga. Ya. Apa yang kurang dari diri kita carikan solusi. Ya. Apa yang perlu ditingkatkan, kita carikan solusi. Jadi forum itu dibentuk untuk apa? Untuk kemajuan kita bersama. Di sini ada, ya, anggota-anggota baru kita, ya, Mbak Hani, Mbak Masmul, nah, Pak Slamet ini sudah bisa menjadi mentor, alhamdulillah, ya, menjadi mentor untuk peningkatan kualitas diri dalam bidang informasi teknologi. Nah, peluang ini jangan disia-siakan. Masih kurang kita ambil dari luar. Alhamdulillah hari ini sudah mendaftar anggota Jamas juga. Karena memahami betapa program ini yang hari ini ditunggu
oleh masyarakat. Ya, di saat dunia masih beradu kepentingan, ada sebuah lembaga yang hari ini open kepada seluruh kepentingan untuk berada pada satu kesepahaman, untuk menyatu dalam satu pemikiran bahwa hidup itu untuk sebaik-baik bermanfaat. Maka yang dilakukan adalah hari ini terus melakukan pembangunan terus, tiada henti gitu ya. Tiada henti, tiada mandeknya. Ya, tiada henti, tiada mandeknya. Ya, green economy sudah masuk ke blue economy. Blue economy sudah membuat pemancangan tiang-tiang, membuat pelabuhan, membuat kapal. Ya. Banyak sekali agendanya. Oleh karenanya ini harus diperkuat oleh sistem yang baik, yang sustainable. Ya. Pembelajaran yang tidak ada henti, baik yang ada hari ini terus ditingkatkan maupun yang hari ini belum ada dirangkul, ya, dikualitaskan generasi kita. Ya, satu lohan ibadah yang begitu luas, ya, SB Fresh School. Sekarang yang hadir kami lihat masih orang-orang lama, ya. Yang baru Pak Mul belum hadir sekali, baru memantau, lihat-lihat dulu ya. Nah, mulai besok hari Sabtu kantor, nggak ada laptop, nanti bisa dipinjemin. Ya, Mas Slamet, insya Allah siap terus membimbing ya, Pak Slamet ya, siap. Terus tidak berhenti pada hari ini ya, Bu Hani, Mbak Ani, mana Mbak Ani? Sudah lulus belum? Belum ya? Udah kelas berapa sekarang? Semester 8, sebentar lagi lulus. Ayo Pak Sugidan. Ya. Mengapa ini harus diperkuat? Kita hari ini diharapkan menjadi para agent of change, agen perubahan. Kalau di Al-Quran itu ulil albab. Ulil albab itu orang yang senantiasa berpikir untuk membuat perubahan. Ya. Membuat perubahan, membuat percepatan, kemudian membuat penemuan-penemuan, ide-ide baru. Nah, ujung tombaknya adalah di bidang IT. Oleh karenanya kita tidak bisa berhenti pada diri kita. Generasi yang sudah ada harus siap menyambung estafeta pembangunan tahap kedua ini. Dan yang sudah hari ini melalui perjalanan ini mempersiapkan terus anggota kita. Jadi SB Fresh ini open terhadap siapapun yang ingin diajak berjuang di dalam mensukseskan dan mempercepat satu peningkatan ya peradaban. Jadi harus ada terus ya, kaderisasi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti. Ya, tidak ada alasan untuk tidak mengikuti. Dan yang mempunyai kemampuan lebih harus berkontribusi.